Kayaknya kalau kita bahas permasalahan di Indonesia tuh nggak ada habisnya ya. Mulai dari kemiskinan, pengangguran, ada juga tuh kesenjangan sosial, kualitas pendidikannya masih rendah di beberapa daerah, sampai pada kenakalan remaja yang masih marak sampai sekarang. Kenakalan remaja sendiri ada banyak jenisnya, tapi di sini kita cuma mau fokus sama masalah pembulian. Alasannya adalah selain jadi negara peringkat kelima dengan kasus bullying tertinggi, remaja di Indonesia kerap menganggap remeh tindakan bullying yang mereka lakukan. Padahal, bullying berpengaruh besar terhadap kondisi mental seseorang. Banyak korban yang nggak mau speak up, memilih untuk menjadi antisosial, dan yang paling parah, pikiran untuk bunuh diri. Sehingga tujuan kami melakukan penyuluhan ini dengan harapan dapat memberikan pendidikan moral kepada teman-teman supaya tidak mewajarkan tindakan bullying dalam bentuk apapun, baik itu dalam kekerasan maupun hinaan secara verbal. Dan inilah hasil dari penyuluhan kami. Menghabiskan gaji untuk diriku sendiri, membeli satu tiket film terkini, memesan yang cukup hanya untuk satu porsi, menyanyikan Kunto Aji di tengah muda-mudi. Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya. Berikan tengah waktu, bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Sebenarnya, salah satu dari kita mungkin pernah jadi pelaku bullying. Cuma kita nggak sadar aja kalau itu termasuk pembulian. Hinaan fisik yang kita labeli dengan kata candaan, sebenarnya juga udah termasuk bullying verbal. Di penyuluhan kali ini, kita ngenalin jenis-jenis bullying. Tapi kita fokusin lagi ke arah bullying verbal dan juga fisik. Gak cuma itu, kita juga ngasih tahu kalau ada beberapa penyebab seseorang menjadi pelaku. Mungkin karena pengen terlihat hebat. Atau bahkan nuntasin dendam karena pernah jadi korban juga di masa lalu. Apapun itu, tindakan bullying tetap gak bisa dibenarkan. Karena dampaknya nggak main-main. Korban bisa mengalami masalah mental, gangguan tidur karena overthinking, sikap antisosial, atau bahkan percobaan bunuh diri. Setelah penyampaian materi, kita juga ngadain sesi sharing bareng teman-teman. Dan hasilnya, beberapa cerita kalau mereka juga pernah mengalami hal-hal kurang menyenangkan. Dan asalnya dari teman-temannya sendiri. Sesi terakhir, ada kesan dan pesan yang disampaikan untuk kita. Ternyata, gak perlu jauh-jauh buat menemukan kasus bullying di berita. Kita perhatiin deh lingkungan sekitar kita. Bisa jadi orang di sebelah kita pernah jadi korban pembulian. Atau mungkin orang pendiam yang gak kita sukai sebenarnya takut berinteraksi sama kita karena bullying yang pernah dialami. Aku, kamu, kita semua bisa jadi korban, bisa juga jadi pelaku. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah udah semestinya kita sebagai manusia harus mampu memanusiakan manusia lain. Ini adalah akhir dari video kami. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman Panti.